Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiana Maulia. Saya dari kelas 1A Bisnis Digital. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait Candi Prambanan yang berada di Jalan Raya Solo, Yogyakarta, nomor 16, Kranggan, Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pertama terkait sejarah Candi Prambanan. Candi Prambanan merupakan candi Hindu yang terbesar di Indonesia. Kuat dugaan bahwa Candi Prambanan dibangun sekitar pertengahan abad ke-9 oleh raja dari Wangsa Sanjaya, yaitu Raja Balitung Mahasampu. Dugaan tersebut didasarkan pada isi prasasti Siwakra yang ditemukan di sekitar Prambanan dan saat ini tersimpan di Museum Nasional di Jakarta. Yang kedua, kerajaan. Kompleks Candi Prambanan merupakan area candi Hindu. Candi ini kemungkinan dibangun sekitar abad ke-9 oleh Raja Rakai Pikatan dari Kerajaan Mataram kuno. Candi ini merupakan candi peninggalan Kerajaan Kediri yang dibangun pada masa pemerintahan Raja Srengga, yakni sekitar 1200 Masehi. Penemuan dan penjarahan Candi Prambanan. Candi Prambanan ditemukan pada tahun 1733 oleh C. A. Lons, surveyor Belanda di bawah Sir Thomas Stamford Raffles. Penggalian dilakukan pada tahun 1880-an. Namun, upaya ini malah menyuburkan penjarahan ukiran dan batu candi. Batu candi diletakkan sembarangan di sepanjang Sungai Opak. Arca dan relief candi diambil warga Belanda untuk dijadikan hiasan taman. Sementara itu, batu candi digunakan warga lokal untuk bahan bangunan dan fondasi rumah. Perawatan dan situs warisan dunia UNESCO. Pada tahun 1902 sampai 1903, pemimpin pamugaran Candi Borobudur merawat bagian Candi Prambanan yang rawan runtuh. Pemeliharaan dilanjutkan pada 1918 oleh Jawatan Purbakala. Pada 1926 dirawat oleh Dehan, lalu digantikan oleh Insinyur V. R. van Romon hingga 1942. Pada 1999, Candi Prambanan mulai ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Kompleks Candi Prambanan. Yang pertama ada 3 Candi Tirimurti, yakni Candi Siwa, Wisnu, dan Brahma. Berikutnya 3 Candi Wahana, terdiri dari Candi Nandi, Garuda, dan Angsa. 2 Candi Atit, terletak antara barisan candi-candi Timurti dan candi-candi Wahana di sisi utara dan selatan. 4 Candi Patok, terletak di 4 sudut halaman dalam atau zona inti. 4 Candi Kelir, terletak di 4 penjuru mata angin, tepat di balik pintu masuk halaman dalam atau zona inti. 224 Candi Perawa. 224 Candi Perawa. 224 Candi Perawara tersusun dalam 4 barisan konsentris dengan jumlah candi dari barisan terdalam hingga terluar. Berikutnya, tingkatan zona candi. Candi Prambanan mempunyai 3 tingkatan. Yang pertama, Burloka, tingkatan terendah. Kedua, Buah Loka, berada pada tingkat tengah. Ketiga, Swahloka, tingkatan yang paling suci. Arca Candi Prambanan. Di Prambanan terdapat beberapa arca. Jam buka dan tiket masuk Candi Prambanan. Loket tiket reguler buka setiap hari pukul 8 sampai pukul 17.15. Tetapi, kita bisa masuk lebih awal dengan mengambil tiket perebutan pukul 6.30 sampai 8.00. Waktu terbaik untuk mengunjungi Candi Prambanan adalah pagi-pagi sekali saat udara masih segar. Kendaraan bisa masuk area parkir sebelum pukul 17.15. Hari Senin, pengunjung tidak diperbolehkan masuk ke halaman candi. Harga tiket masuk Candi Prambanan adalah Rp50.000 untuk dewasa, Rp25.000 untuk anak 3-10 tahun,
Ada diskon 50% untuk rombongan pelajar atau mahasiswa minimal 20 orang. Sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, kita simak terlebih dahulu video ini. Selanjutnya adalah spot-spot yang berada di Candi Prambanan. Yang pertama, spot Bu Ani. Sebelum memasuki pelataran candi dari jalan utama, beloklah ke arah selatan. Di sini kita bisa mengambil foto seluruh candi utama yang dibingkai pohon mahoni. Spot ini disebut juga spot Bu Ani. Kedua, spot reruntuhan Candi Prambanan. Spot lain yang populer di kalangan fotografer adalah reruntuhan Candi Perwara sebagai foreground yang dramatis untuk candi-candi utama. Ketiga, spot foto Siwa Mandala. Kita masih bisa mengabadikan pemandangan senja di Candi Prambanan dari lapangan Siwa Mandala dekat pintu keluar pelataran candi utama. Bila malam itu ada pementasan Sendra Tari Ramayana, lampu-lampu akan menyinari bangunan candi-candi utama. Hasilnya adalah foto-foto yang luar biasa indahnya. Berikutnya, kisah-kisah yang ada di Candi Prambanan. Berdasarkan cerita dari masyarakat dan juga legenda, terdapat kisah yang berada di Candi Prambanan. Yang pertama tentang sejarah perebutan kekuasaan antara dinasti Sailendra dan Sanjaya untuk berkuasa di Jawa Tengah. Kedua, legenda yang mungkin sudah banyak orang yang tahu, yakni legenda Rara Jonggrang, mengisahkan tentang candi-candi Bandung Bondowoso yang tidak rampung dan kini dikenal sebagai Candi Sewu. Di Prambanan terdapat relief Candi Prambanan, yakni Ramayana dan Krisnayanan, Lokapala, Brahmana dan Dewata, dan terakhir Singa dan Kalpataru. Museum Prambanan Jawa Tengah. Di dalam kompleks Taman Purbakala Candi Prambanan terdapat sebuah museum yang menyimpan berbagai temuan benda bersejarah Purbakala. Museum ini terletak di sisi utara Candi Prambanan, antara Candi Prambanan dan Candi Lumpung. Museum ini dibangun dalam arsitektur tradisional Jawa, berupa rumah joglo. Koleksi yang tersimpan di museum ini adalah berbagai batu-batu candi dan berbagai arca yang ditemukan di sekitar lokasi Candi Prambanan. Misalnya, arca Lembu Nandi, Resi Agastya Siwa, Wisnu, Garuda, dan arca Durga Mahisa Suramardini, termasuk pula batu Lingga Siwa sebagai lambang kesuburan. Candi-candi lain di sekitar Prambanan. Yang pertama, sebelah utara terdapat reruntuhan Candi Lumbung dan Bubrah. Kedua, lebih ke utara lagi terdapat Candi Sewu. Ketiga, ke timur terdapat Candi Pelawasan. Keempat, ke barat terdapat Candi Klasan dan Candi Sari. 5 fakta menarik tentang Candi Prambanan. Yang pertama, Candi Siwa terbesar. Candi tertinggi dalam kompleks Candi Prambanan merupakan bangunan pemujaan Siwa terbesar yang ada di Indonesia. Kedua, replika Gunung Mahameru. Prambanan dirancang menyerupai rumah Siwa, artinya meniru bentuk dari Gunung Suci Mahameru. Ketiga, Candi Menara Sudut yang paling suci. Walaupun bukan candi utama, menurut pengelola Candi Prambanan, Candi Menara Sudut merupakan wilayah paling suci di kompleks Candi Prambanan. Keempat, searah jarum jam. Kalau kamu mengikuti kisah Ramayana yang menghiasi lorong-lorong Candi Siwa, kamu harus masuk dari sisi timur lalu pada kesina. Halilintar. Coba lihat puncak dari Prambanan, ada semacam mahkota disebut mastaka yang melambangkan halilintar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogyakarta. Yang pertama terkait sejarah Candi Prambanan. Candi Prambanan merupakan candi Hindu yang terbesar di Indonesia. Kuat dugaan bahwa Candi Prambanan dibangun sekitar pertengahan abad ke-9 oleh raja dari Wangsa Sanjaya, yaitu Raja Balitung Mahasambu. Dugaan tersebut didasarkan pada isi prasasti Siwakra yang ditemukan di sekitar Prambanan
dan saat ini tersimpan di Museum Nasional di Jakarta. Yang kedua, kerajaan. Kompleks Candi Prambanan merupakan area candi Hindu. Candi ini kemungkinan dibangun sekitar abad ke-9 oleh Raja Rakai Pikatan dari Kerajaan Mataram kuno. Candi ini merupakan candi peninggalan Kerajaan Kediri yang dibangun pada masa pemerintahan Raja Srengga, yakni sekitar 1200 Masehi. Penemuan dan penjarahan Candi Prambanan. Candi Prambanan ditemukan pada tahun 1733 oleh C.A. Lons, surveyor Belanda di bawah Sir Thomas Stamford Raffles. Penggalian dilakukan pada tahun 1880-an. Namun, upaya ini malah menyuburkan penjarahan ukiran dan batu candi. Batu candi diletakkan sembarangan di sepanjang Sungai Opak. Arca dan relief candi diambil warga Belanda untuk dijadikan hiasan taman. Sementara itu, batu candi digunakan warga lokal untuk bahan bangunan dan fondasi rumah. Perawatan dan situs warisan dunia UNESCO. Pada tahun 1902 sampai 1903, pemimpin pamugaran Candi Borobudur merawat bagian Candi Prambanan yang rawan runtuh. Pemeliharaan dilanjutkan pada 1918 oleh Jawatan Purbakala. Pada 1926 dirawat oleh Dehan, lalu digantikan oleh Insinyur V.R. van Romont hingga 1942. Pada 1999, Candi Prambanan mulai ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Kompleks Candi Prambanan. Yang pertama ada 3 Candi Tirimurti, yakni Candi Siwa, Wisnu, dan Brahma. Berikutnya 3 Candi Wahana, terdiri dari Candi Nandi, Garuda, dan Angsa. 2 Candi Atit, terletak antara barisan candi-candi Timurti dan candi-candi Wahana di sisi utara dan selatan. 4 Candi Patok, terletak di 4 sudut halaman dalam atau zona inti. 4 Candi Kelir, terletak di 4 penjuru mata angin, tepat di balik pintu masuk halaman dalam atau zona inti. 224 Candi Perawa. 224 Candi Perawa. 224 Candi Perawara, tersusun dalam 4 barisan konsentris dengan jumlah candi dari barisan terdalam hingga terluar. Berikutnya, tingkatan zona candi. Candi Prambanan mempunyai 3 tingkatan. Yang pertama, Burloka, tingkatan terendah. Kedua, Buah Loka, berada pada tingkat tengah. Ketiga, Swahloka, tingkatan yang paling suci. Arca Candi Prambanan. Di Prambanan terdapat beberapa arca. Jam buka dan tiket masuk Candi Prambanan. Loket tiket reguler buka setiap hari pukul 8 sampai pukul 17.15. Tetapi, kita bisa masuk lebih awal dengan mengambil tiket perebutan pukul 6.30 sampai 8.00. Waktu terbaik untuk mengunjungi Candi Prambanan adalah pagi-pagi sekali saat udara masih segar. Kendaraan bisa masuk area parkir sebelum pukul 17.15. Hari Senin, pengunjung tidak diperbolehkan masuk ke halaman candi. Harga tiket masuk Candi Prambanan adalah Rp50.000 untuk dewasa, Rp25.000 untuk anak 3-10 tahun. Ada diskon 50% untuk rombongan pelajar atau mahasiswa, minimal 20 orang. Sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, kita simak terlebih dahulu video ini. Selanjutnya adalah spot-spot yang berada di Candi Prambanan. Yang pertama, spot Bu Ani. Sebelum memasuki pelataran candi dari jalan utama, beloklah ke arah selatan. Di sini kita bisa mengambil foto seluruh candi utama yang dibingkai pohon mahoni. Spot ini disebut juga spot Bu Ani. Kedua, spot reruntuhan Candi Prambanan. Spot lain yang populer di kalangan fotografer adalah reruntuhan Candi Perwara sebagai foreground yang dramatis untuk candi-candi utama.
Ketiga, spot foto Siwa Mandala. Kita masih bisa mengabadikan pemandangan senja di Candi Prambanan dari lapangan Siwa Mandala dekat pintu keluar pelataran candi utama. Bila malam itu ada pementasan Sendra Tari Ramayana, lampu-lampu akan menyinari bangunan candi-candi utama. Hasilnya adalah foto-foto yang luar biasa indahnya. Berikutnya, kisah-kisah yang ada di Candi Prambanan. Berdasarkan cerita dari masyarakat dan juga legenda, terdapat kisah yang berada di Candi Prambanan. Yang pertama tentang sejarah perebutan kekuasaan antara dinasti Sailendra dan Sanjaya untuk berkuasa di Jawa Tengah. Kedua, legenda yang mungkin sudah banyak orang yang tahu, yakni legenda Rara Jonggrang, mengisahkan tentang candi-candi Bandung Bondowoso yang tidak rampung dan kini dikenal sebagai Candi Sewu. Di Prambanan terdapat relief Candi Prambanan, yakni Ramayana dan Krisnayanan, Lokapala, Brahmana dan Dewata, dan terakhir Singa dan Kalpataru. Museum Prambanan Jawa Tengah. Di dalam kompleks Taman Purbakala Candi Prambanan terdapat sebuah museum yang menyimpan berbagai temuan benda bersejarah Purbakala. Museum ini terletak di sisi utara Candi Prambanan, antara Candi Prambanan dan Candi Lumpung. Museum ini dibangun dalam arsitektur tradisional Jawa, berupa rumah joglo. Koleksi yang tersimpan di museum ini adalah berbagai batu-batu candi dan berbagai arca yang ditemukan di sekitar lokasi Candi Prambanan. Misalnya, arca Lembu Nandi, Resi Agastya Siwa, Wisnu, Garuda, dan arca Durga Mahisa Suramardini, termasuk pula batu Lingga Siwa sebagai lambang kesuburan. Candi-candi lain di sekitar Prambanan. Yang pertama, sebelah utara terdapat reruntuhan Candi Lumbung dan Bubrah. Kedua, lebih ke utara lagi terdapat Candi Sewu. Ketiga, ke timur terdapat Candi Pelawasan. Keempat, ke barat terdapat Candi Klasan dan Candi Sari. 5 fakta menarik tentang Candi Prambanan. Yang pertama, Candi Siwa terbesar. Candi tertinggi dalam kompleks Candi Prambanan merupakan bangunan pemujaan Siwa terbesar yang ada di Indonesia. Kedua, replika Gunung Mahameru. Prambanan dirancang menyerupai rumah Siwa, artinya meniru bentuk dari Gunung Suci Mahameru. Ketiga, Candi Menara Sudut yang paling suci. Walaupun bukan candi utama, menurut pengelola Candi Prambanan, Candi Menara Sudut merupakan wilayah paling suci di kompleks Candi Prambanan. Keempat, searah jarum jam. Kalau kamu mengikuti kisah Ramayana yang menghiasi lorong-lorong Candi Siwa, kamu harus masuk dari sisi timur lalu pada Ksina. Halilintar. Coba lihat puncak dari Prambanan, ada semacam mahkota disebut mastaka yang melambangkan halilintar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.